ada yang aneh. Kenapa Dokter Oki yang diduga terlibat skema pemerasan ini masih bebas? Kok bisa ya? Dulu mereka sahabatan, sekarang jadi begini. Dalam rekaman, Oki bilang Reza harus berdamai. Tapi damai di sini bukan gratis. Hebat Pengacara papa, Sunan aku dukung Kalijaga papa. memberikan dukungan untuk aktris Nikita Mirzani yang kini tengah menghadapi persoalan hukum. Lewat unggahan di Instagramnya @sunankalijaga_sh pada Kamis 6 Maret 2025, ayah Salma Vina Sunan itu terlihat mengunggah beberapa potret lawas saat ia berfoto bersama Nikita Mirzani. Ayah dua anak itu mengaku belum pernah menemui sosok wanita pemberani seperti Nikita Mirzani. Emang jagoan top @Nikita Mirzani Mawardi _172. Di Indonesia belum pernah gue ketemu cewek seberani Nikita Mirzani. Puji Sunan untuk Nikita. Tak hanya itu, Sunan Kalijaga juga meminta Nikita Mirzani untuk mengungkap seluruh fakta di dalam persidangan nantinya. Ya, hari ini tanggal 6 Maret 2025 saya kembali lagi di Medan untuk mempertanyakan bagaimana perkembangan laporan klien kami atas nama Dr. Andres Henry Situmorang terhadap laporannya atas nama akun dokter detektif yang kemudian telah diketahui akun itu dikuasai dan dimiliki oleh Dr. S yang telah dimintai keterangannya beberapa waktu yang lalu. Dan kami berharap kehadiran kami hari ini untuk segera dengan dilaksanakannya gelar perkara dan kemudian ditetapkan Dr. S menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Jadi dengan dilakukannya penahanan atas inisial NM, inisial IM, dan kemudian Dr. S nanti jadi Polrestabes Medan, kami berharap huru-hara tentang skincare ini dapat segera berhenti. Demikian kami sampaikan. Dan kami berharap agar penyidik, baik di Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan. Kali ini aku ingin memberikan edukasi kepada seluruh brand owner sekaligus kepada masyarakat. Konten ini bertujuan untuk kita semua agar terhindar dari pembodohan serta pemerasan dari oknum-oknum pereview skincare. Di mana masyarakat sampai saat ini masih dibutakan oleh oknum jas putih atau oknum profesi dokter yang sifatnya selalu menyebarkan ujaran kebencian, menghina, mengolok-olok karena masyarakat dibutakan dengan jas putih ataupun dengan gelar dokternya. Aku bukan bermaksud ingin menyerang profesi, tapi yang kusebutkan adalah oknum. Dan oknum ini harus dihentikan. Karena sampai saat ini masih jumawa merasa dirinya dibela dan diagungkan. Bahwa semua konten review uji kadar bahan aktif di suatu produk jadi sebuah skincare adalah hasil yang hoax alias tidak benar. Aku tidak mau bertele-tele lagi menjelaskan kenapa hasil uji lab tersebut hoax atau bohong. Ini dokumen bukti faktanya. Pada bulan Februari, kami dari GPS Law Office menyuratin BSN, di mana jelas di sini tertera di poin keempat, yaitu SIG Laboratorium atau PT Saraswati Indotech termasuk LPK yang telah diakreditasi oleh KAN, namun belum memiliki ruang lingkup sebagai laboratorium penguji untuk sediaan kosmetik. Jadi jelas ya. Untuk itu saya mau mengajak seluruh brand owner yang sudah direview dan dipublikasikan oleh oknum tersebut memiliki kedudukan hukum untuk membuat laporan ke pihak berwajib atas berita bohong yang dilakukannya. Sudah cukup banyak kerugian yang kalian dapat. Penjualan menurun, masyarakat tidak percaya kepada produk lokal, dan lain sebagainya. Jika sampai saat ini oknum tersebut masih melakukan kegiatan uji lab kadar bahan aktif di lab SIG dan tidak men-take down kontennya, maka silakan para brand owner melakukan langkah hukum untuk oknum tersebut, dan kepada masyarakat silakan ambil pelajarannya bahwa selama ini overclaim yang digaungkan oleh pihak oknum ini adalah berita bohong. Udah paham kok sekarang kan? Waduh guys, ini WA siapa ya?
3 kali lipat dari Dokter Reza, 15M. Buset, ini WA siapa? Ke owner skincare apa ya guys ya? Gila. Kira-kira kalau gaya barbar kayak gitu WA-nya WA dari siapa ya guys ya? Ini termasuk pengancaman bukan sih? Tapi katanya kalau pengancaman, kalau pemerasan nggak bisa dicicil. Tapi di situ ada dia bilang cicil aja gitu. Aduh, kira-kira owner skincare ini mau nggak ya jadi saksi di pengadilan? Jadi gini toh caranya untuk membangun rumah mewah. Ini termasuk bisnis apa sih guys? Kayaknya harusnya yang kayak gini nih, yang dikatain pengusaha halu. Punya barang-barang branded, hidup mewah, glamor, punya rumah gede. Ternyata hasil dari bacotan saja. 15M Jack. Ayo, owner-owner skincare yang merasa pernah dapat WA model begini atau telepon model begini, termasuk teror nggak sih itu? Termasuk pengancaman nggak sih itu? Ayo speak up biar makin rame, banyak kok yang belain kalian. Tenang aja. Banyak yang bilang korban skincare banyak, tapi giliran diminta untuk melapor, alasannya banyak sekali. Tinggalnya jauh, uangnya nggak ada, ribet. Ini sebenarnya korbannya yang nggak niat melapor, atau memang sebenarnya tidak pernah ada korban. Padahal di VT saya sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan bahwa para korban tinggal mengumpulkan bukti yang jelas, tanggal pembelian, struk pembelian, kemudian skincare apa yang dipakai, secara jelas dikumpulkan, kemudian bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian, bisa juga dilaporkan kepada BPOM, tinggal yang mana yang mau dilapori. Bahkan anggota DPR sudah menunggu surat daripada para korban ini untuk diberikan jadwal RDPU, karena sekali lagi anggota DPR tidak bisa mengundang, harus kita masyarakat yang bersurat. Maka bersuratlah, di mana-mana, mau di belahan dunia manapun, korban tidak akan pernah bisa ditangani jika tidak ada pelaporan. Maka bagi kalian yang terus-terusan bertanya bagaimana dengan korban, mari yuk segerakan dilaporkan baik ke kepolisian maupun kepada BPOM. Bersurat kepada anggota DPR untuk bisa mendapatkan jadwal RDPU supaya bisa terpampang jelas dan nyata di situ siapa saja korbannya dan dari skincare apa saja. Bagaimana bisa ada ditersangkakan jika tidak ada laporan? Polisi mau bikin laporannya seperti apa? Siapa yang mau ditangkap jika tidak ada pelakunya? Jika tidak ada korbannya, lalu mau bikin laporan fiktif. Dan balik-balik lagi, silahkan dicari tahu dulu produk yang berbahaya dan produk yang kata-katanya digadang-gadang sebagai overclaim itu sangat jauh berbeda. Jadi ini mau korban skincare yang mana nih? Yang berbahaya itu sudah pasti jelas-jelas bertentangan dengan BPOM. Tapi kalau overclaim itu masih jadi perdebatan, standar apa yang digunakan untuk sebuah produk dikatakan overclaim. Sudah ya. Sudah cukup bertanya-tanya tentang korban ya. Silahkan para korban, aku full support buat semua korban-korban yang merasa dirugikan dengan adanya skincare abal-abal. Ayo lapor.